Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Maita Sari Widyaninggar akan mempresentasikan tentang SIA klaim pendapatan BPJS di rumah sakit. Di sini saya mengambil jurnal penelitian yang berjudul Sistem Penerimaan Kas atas Pendapatan Klaim BPJS dan Non-BPJS pada RSUD Amakasau, Kota Parepare. Jurnal penelitian ini ditulis oleh Fatimah dan Muhammad Nuzul Akmar. Tahun terbit tahun 2020. Yang pertama, latar belakang. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan rawat darurat. Bagi rumah sakit umum yang memiliki banyak instansi dan bagian lainnya, permasalahan transaksi penerimaan kas atas pendapatan menjadi prioritas utama yang harus diperhatikan oleh rumah sakit, karena penerimaan kas atas pendapatan ini sangat mempengaruhi tingkat kelangsungan rumah sakit ke depannya. Selanjutnya, pada penerimaan kas rumah sakit berasal dari dua sumber utama, yaitu penerimaan dari kas pendapatan pasien BPJS dan penerimaan kas dari pendapatan pasien non-BPJS. Sistem informasi akuntansi penerimaan kas merupakan kumpulan dari sub-sub sistem yang saling bekerja sama dan bertanggung jawab untuk mengolah semua transaksi penerimaan kas. RSUD Adi Makassau, Kota Parepare adalah salah satu perusahaan jasa yang dikelola oleh pemerintah yang bergerak dalam bidang kesehatan. Pelayanan kesehatan meliputi rawat inap, rawat jalan, penjualan obat, ICU, IGD, IBC, instalasi laboratorium, instalasi radiologi, dan ambulan. RSUD Adi Makassau sebagai salah satu rumah sakit rujukan di Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 7 Mei tahun 2000, RSUD Adi Makassau Kota Parepare dinaikkan statusnya menjadi rumah sakit tipe B non-pendidikan. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini dilakukan di RSUD Adi Makassau yang beralamatkan di Jalan Nurusalamwati nomor 9, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bajukiki Barat, Kota Parepare. Adapun waktu penelitian yang dilakukan selama 3 bulan. Teknik pengumpulan data yang pertama observasi, yang kedua wawancara, dan yang ketiga adalah dokumentasi. Teknik analisis data dengan menggunakan analisis tingkat pendapatan, yaitu teknik analitis deskriptif kualitatif, yaitu teknik analisis yang digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan penerimaan kas atas pendapatan klaim BPJS dan non-BPJS. Yang kedua, teknik analisis deskriptif kuantitatif, yaitu teknik analisis yang digunakan untuk menghitung total pendapatan klaim BPJS dan non-BPJS. Yang ketiga, teknik analisis komparatif, yaitu teknik analisis yang digunakan untuk membandingkan pendapatan antara klaim BPJS dan non-BPJS. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Yang pertama, sistem penerimaan kas terhadap pendapatan klaim BPJS dan non-BPJS. Sistem informasi akuntansi penerimaan kas adalah suatu catatan yang dibuat untuk menghasilkan suatu informasi akuntansi dari hasil kegiatan penerimaan kas dari pasien yang menggunakan BPJS dan non-BPJS. Adapun masalah BPJS yang ada di dalam RSUD Adi Makassau, Kota Parepare, di mana anggaran perlindungan sosial meningkat dari tahun ke tahun yang juga diimbangi dengan peningkatan cakupan kepesertaan dan jumlah fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan juga meningkat. Namun, pemerintah saat ini belum mampu menaikkan iuran bulanan peserta BPJS. Fakta ini menunjukkan bahwa iuran BPJS yang saat ini belum sesuai dengan perhitungan iuran minimal yang sudah dihitung DJSN, dan keterlambatan pembayaran iuran oleh peserta BPJS sehingga menyebabkan adanya kendala dalam pembayaran biaya pelayanan kesehatan di rumah sakit
Umum Daerah Andi Makassau Kota Parepare. Adapun golongan peserta BPJS Kesehatan sebagai berikut. Yang pertama, BPJS PBI atau penerimaan bantuan iuran. Untuk kategori ini, miskin dan kurang mampu, maka peserta akan didaftarkan menjadi peserta BPJS PBI. Yang kedua, BPJS Mandiri dibagi 3 kelas. Yang pertama, iuran BPJS kelas 1 sebesar 80.000. Kedua, iuran BPJS kelas 2 sebesar 51.000. 3, iuran BPJS kelas 3 sebesar 25.000. Dan yang ketiga, BPJS wajib, yaitu iuran bagi peserta penerima upah yang bekerja di lembaga pemerintahan seperti pegawai negeri sipil, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan pegawai BUMN dan BUMD dan swasta yang secara otomatis terpotong gajinya untuk pembayaran iuran BPJS. Yang kedua, perbandingan pendapatan klaim BPJS dan non-BPJS. Pendapatan klaim BPJS dan non-BPJS memiliki perbandingan pendapatan. Pada pendapatan BPJS, peningkatan presentasinya sebesar 86%. Dan pada pendapatan non-BPJS, tingkat presentasinya sebesar 14%. Dan memiliki perbandingan sebesar 72%. Pendapatan BPJS sendiri mengalami peningkatan dari tahun 2014 sampai dengan 2017. Hal ini dikarenakan terjadinya peralihan pasien dari pengguna non-BPJS menjadi pengguna BPJS. Namun di tahun 2018, pendapatan BPJS mengalami penurunan angka pendapatan. Hal ini disebabkan karena adanya peraturan pemerintah yang mengatur tentang rujukan berjenjang. Rujukan berjenjang ini mengatur bahwa tidak semua pasien bisa langsung masuk ke RSUD Makassau Kota Parepare untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, namun perlu terlebih dahulu ke rumah sakit lain. Setelah dari rumah sakit lain dan masih belum sembuh, maka dapat diajukan rujukan untuk perobatan di RSUD Andi Makassau Kota Parepare. Adapun pada pendapatan non-BPJS menjadi penurun terus-menerus dari tahun 2014 hingga tahun 2018. Hal ini disebabkan karena pasien non-BPJS yang sudah beralih dan menggunakan layanan kesehatan BPJS lain. Ini juga sudah menjadi program pemerintah untuk mengurangi anggaran daerah Kota Parepare. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama, sistem penerimaan kas atas pendapatan klaim BPJS dan non-BPJS pada RSUD Andi Makassau Kota Parepare sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari karakteristik sistem informasi akuntansi penerimaan kas atas pendapatan yang hampir terpenuhinya semua unsur karakteristik yang dijalankan oleh RSUD Andi Makassau Kota Parepare. Aspek-aspek karakteristik sistem informasi akuntansi penerimaan kas meliputi yaitu tugas dan fungsi, rencana atau program, serta kebijakan atau informasi yang relevan, informasi yang handal, informasi yang lengkap, informasi yang tepat waktu, informasi yang dapat dipahami, dan informasi dapat diverifikasi. Yang kedua, pembandingan pendapatan klaim BPJS sebesar 56.600.621.120 dan tindakan persentase sebesar 86%. Sedangkan untuk non-BPJS sebesar 7.997.908.159 dengan jumlah persentase pendapatan sebesar 14%. Pada RSUD A Makassau Kota Parepare dan tingkat perbandingan antara pendapatan BPJS dan non-BPJS sebesar 72%. Selanjutnya saran. Yang pertama, melihat pelayanan yang sudah berjalan dengan baik, maka RSUD Andi Makassau Parepare tetap melakukan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang sudah ada
dengan selalu memperhatikan kritik dan saran dari pasien sebagai bahan introspeksi untuk meningkatkan pelayanan yang lebih berkualitas serta kesesuaian dengan peraturan yang berlaku. Yang kedua, sebaiknya RSUD Andi Makassar Kota Parepare bekerja secara optimal dalam melakukan fungsi pelayanan perawatan bukan hanya secara profesional tetapi juga santun dan beretika. Berikut ini adalah daftar pustaka. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.